Dan bahkan di dalam Al-Quran, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk terbaik bagi seluruh umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat Pedia Channel. Anda menyaksikan Pedia Global bersama beritapedia.co.id. Bincang-bincang ringan namun tajam, semoga menjadi wawasan bagi sahabat sekalian. Baru-baru ini dari pemberitaan internasional dihebohkan dengan pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh orang Swedia. Kasus pembakaran Al-Quran tersebut memicu reaksi dari para umat muslim di seluruh dunia, terutama oleh negara Arab Saudi. Lantas bagaimana pemberitaannya? Kita akan bahas secara langsung di beritapedia.co.id. Namun sebelum ke pembahasan, jangan lupa sahabat Pedia Channel untuk manfaatkan channel ini dengan memberikan masukan di kolom komentar. Jangan lupa pula like, share, dan subscribe channel ini agar kami bisa terus memberikan informasi dari dunia internasional yang lebih bermanfaat bagi sahabat sekalian. Kita langsung ke pemberitaan yang sudah dikutip dari beritapedia.co.id. Kuasa usaha Denmark dipanggil oleh Arab Saudi. Bandung beritapedia.co.id. Kuasa usaha Denmark telah dipanggil oleh Arab Saudi untuk memprotes tentang pembakaran Al-Quran. Kementerian Luar Negeri mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Jumat 2023. Kerajaan Arab Saudi, tambah kementerian itu memberikan sebuah catatan protes kepada diplomat Denmark, menghentikan tindakan yang melanggar norma agama, hukum, dan norma internasional. Sahabat Pedia Channel, ada kasus yang menghebohkan dan menyayat hati seluruh umat muslim di seluruh dunia, di mana di Denmark terjadi kasus pembakaran Al-Quran, di mana Al-Quran juga seharusnya dijadikan sebagai panduan hukum bagi seluruh umat muslim, namun oleh penduduk Denmark malah dibakar. Sehingga memicu reaksi dari seluruh umat muslim di dunia. Bagaimana tidak kasus tersebut tidak direspon oleh umat muslim di seluruh dunia, karena seharusnya Al-Quran dijadikan panduan hukum, dijadikan panutan hukum, dijadikan sumber hukum. Tapi kali ini di Denmark malah dibakar. Itu mengolok-olok umat muslim di seluruh dunia. Reaksi yang paling cepat dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi memanggil Kementerian Luar Negeri atau memanggil kuasa usaha Denmark untuk memberikan klarifikasi dan untuk memprotes dari aksi pembakaran Al-Quran tersebut. Arab Saudi juga menolak semua tindakan yang mendorong dan memicu kebencian agama. Kerajaan Arab Saudi pula menolak tindakan yang memicu kebencian terhadap agama. Kenapa? Karena ini sudah melanggar norma hukum, norma agama, dan norma internasional. Seharusnya perbedaan itu dijunjung tinggi oleh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Bahkan para penduduk yang ada di seluruh dunia menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Maka Arab Saudi memanggil kuasa dari Denmark untuk menghentikan proses kasus pembakaran Al-Quran tersebut. Arab Saudi mendesak pihak berwenang di negara masing-masing untuk mengambil tindakan serius guna mencegah tindakan tersebut. Sekelompok aktivis anti-Islam telah membakar Al-Quran di depan kedutaan Irak, Mesir, dan Turki di ibu kota Denmark, Copenhagen, setelah seorang imigran Kristen Irak di Swedia membakar Quran bulan lalu. Sobat Pedia Channel, yang membakar Al-Quran itu adalah aktivis anti-Islam. Aktivis anti-Islam tersebut membakar Al-Quran secara terang-terangan di depan kedutaan Irak atau di depan kedutaan Irak di Mesir dan di Turki, termasuk di ibu kota Denmark. Namun seharusnya pemerintah di negara tersebut secepatnya melakukan tindakan hukum.
Kenapa? Karena ini memantik amarah daripada semua umat muslim yang ada di seluruh dunia. Mengapa tidak? Seharusnya Al-Quran ini panduan yang paling utama. Dan bahkan di dalam Al-Quran, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk terbaik bagi seluruh umat manusia. Petunjuk terbaik bagi seluruh umat Nabi Muhammad. Petunjuk terbaik bagi seluruh kalangan manusia yang ada di seluruh dunia. Tetapi oleh oleh aktivis anti-Islam, mereka malah membakar Al-Quran. Dan seharusnya ini dicegah supaya tidak terjadi lagi. Pekan lalu Arab Saudi juga memanggil kuasa usaha Swedia di negara itu untuk mengutuk pembakaran dan penodaan Al-Quran. Kementerian itu juga menyerahkan nota protes kepada pejabat tersebut yang meminta pihak berwenang Swedia untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan menghentikan tindakan tercela itu. Selain kuasa usaha dari Denmark yang dipanggil oleh pemerintah Arab Saudi, kuasa usaha dari Swiss juga dipanggil karena kasus tersebut tidak hanya terjadi di Denmark, terjadi pula di Swiss. Maka pemerintah Arab Saudi memanggil kuasa usaha untuk sama-sama menyelesaikan kasus tersebut dan mengurangi penodaan terhadap agama. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI pada hari Kamis mengumumkan bahwa sesi virtual luar biasa untuk Dewan Menteri Luar Negeri negara anggota akan diadakan pada Senin 31 Juli. OKI mengatakan di Twitter bahwa sesi itu diminta oleh negara Irak dan negara Arab Saudi untuk membahas insiden berulang ini. Di negara sekuler memang banyak terjadi kasus-kasus penodaan terhadap agama, kasus-kasus penodaan terhadap Al-Quran. Bukan hanya intimidasi saja terhadap kelompok orang-orang muslim dari kalangan terkecil saja, tetapi penodaan Al-Quran ini sering terjadi di berbagai negara. Lantas OKI merespon kasus-kasus tersebut supaya tidak terjadi lagi, dan yang mengusung kasus tersebut dari negara Irak dan negara Arab Saudi. Seharusnya dari Indonesia pun ikut merespon kasus penodaan terhadap Al-Quran itu, karena Al-Quran tidak boleh disudutkan oleh sekelompok tertentu dan Al-Quran tidak boleh dihinakan karena ini sebagai karya bagi umat Islam, sebagai panduan bagi umat Islam, sebagai hukum bagi umat Islam yang mesti menjadi tuntunan hidup bagi seluruh umat Islam yang ada di dunia. Sahabat PDH Channel, semoga kasus tersebut tidak sampai terulang di negara kita atau kasus tersebut tidak sampai terulang lagi di negara-negara lain. Terlebih kita mesti lebih berpihak membela Al-Quran, membela agama karena bentuk perilaku tersebut mesti kita lakukan sebagai umat muslim. Semoga kita bisa merawat seluruh kader keturunan kita, semoga kita bisa merawat seluruh bangsa kita, semoga kita bisa merawat umat muslim sehingga menjadi kekuatan yang tidak dihinakan oleh orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.